dulu sempat trip yang paling ekstrim tuh kemana sih sebenarnya? Arung jeram, kendaraan naik di atas kapal, kita arung jeram pakai kapal itu, kita di atas mobilnya. Komunitas, Bang. Ya. Ini kalau kopdar biasanya di mana sih, Bang? Ada dua tempat di Senayan situ, ada Buddha Cafe di belakangnya Plaza Senayan. Trennya tuh new energy vehicle gitu. Jadi mobil-mobil yang udah ada baterainya, ada PHEV, ada hybrid, ada EV juga. Tanggapannya gimana sih kalau menurut ngeliat? Teknologi oke lah Om. Jadi perkembangan teknologi itu kan kita harus terima. Oke. Iya. White Car Indonesia sendiri sih mengikuti perkembangan zaman, penggunaan teknologi, dan membuka diri untuk semua bisa bergabung di White Car Indonesia sendiri. Halo teman-teman Autotech, kembali lagi di episode podcast Autotech kali ini bersama saya Vina Munawar dan kita akan membahas terkait teknologi dan juga otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Nah, seperti teman-teman yang udah lihat ya di background saya hari ini, sebenarnya udah bisa nebak nggak sih kita bakal bahas apa? Dan lagi-lagi kita akan bahas terkait dunia roda 4x4 atau 4x4 yang banyak digunakan oleh pencinta-pencinta 4x4 untuk melewati medan-medan ekstrim ya. Jika teman-teman yang suka pencinta alam mungkin sudah familiar nih dengan kendaraan-kendaraan di belakang saya ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, hari ini saya bersama komunitas 4x4 yang suka menjelajahi alam ya, yaitu bersama Indonesia 4x4 Overland bersama saya hari ini. Tepuk tangan dulu kali ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai boleh perkenalan dulu Om, namanya siapa? Oke, nama saya Echa Ya. dan saya juga dari leader daripada Indonesia 4x4 Overland. Baik, selanjutnya Om boleh perkenalan? Saya Haryo Suryo, biasa dipanggil Hari Sanusi. Saya penggembira aja di Penggembira ya Om Heri. Selanjutnya Om boleh perkenalan? Saya juga Yuma Wiranata Kusuma, saya biasa dipanggil Yuma aja gitu. Iya Om Yuma, ini apa juga nih atau? Sama. Sama. Saya banyak kan leader. Baik, mungkin teman-teman di rumah ini masih juga belum awam ya terkait Overland itu apa sih? Mungkin Om boleh jelasin apa sih Overland, khususnya Indonesia 4x4 Overland ini apa, komunitas apa? Oke, kalau Overland sendiri itu kan kalau kita lihat nih kita di search engine gitu ya. Overland itu apa? Ternyata Overland itu kegiatan yang berpindah di darat dengan kendaraan. Yeah. Nah, kenapa kita pilih namanya Indonesia 4x4 Overland? Jadi kita tuh selalu mengajak para member kita atau para peserta untuk berpetualang, menjelajah keindahan Indonesia. Jadi keliling terus nih kita nih. Nah, tentunya dengan tujuan untuk mengangkat keindahan Indonesia melalui keindahan alamnya, sejarahnya dan budayanya. Karena kita yakin bahwa setiap member kita ataupun siapa saja yang mau bergabung, paling tidak kita punya dua modal untuk mengangkat keindahan Indonesia atau mengangkat citra Indonesia. Yang pertama kita punya kendaraan 4x4 seperti di belakang ini. Atau mungkin orang bilang ini kendaraan segala medan, kendaraan jelajah yang bisa membawa kita ke kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Atau surga yang tersembunyi, karena kan banyak ya? surga yang susah tersembunyi. diakses kan? Susah diakses karena kan banyak banget nih kecantikan alam Indonesia yang menuju ke sananya aksesnya susah. Nah, kita punya modal pertama yaitu kendaraan segala medan ini yang bisa bawa kita ke sana. Dan ketika sampai di sana, masuk ke modal kita yang kedua. Kita yakin bahwa setiap member kita atau peserta atau siapapun yang baru bergabung, kita pasti punya handphone. Dan di dalam handphone itu pasti ada kamera dan pasti ada sosial media. Jadi kita mengajak teman-teman yang bergabung, abadikan tempat itu, kecantikan budaya, kuliner, sejarah maupun alam Indonesia
dan sebarkan melalui sosial media agar dunia tahu Indonesia itu layak atau dapat dianggap sebagai keajaiban dunia ke-8. Wah, luar biasa. Jadi sambil mempromosikan pariwisata tersembunyi di Indonesia ya, Betul. yang jarang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, tapi kalau kita lihat nih dari awal, apa sih, bagaimana sih awal terbentuk dari Indonesia 4x4 Overland ini? Mungkin Om Heri boleh menjelaskan? Ya, dari awal kita sebenarnya penyinta keindahan alam. Iya. Kebetulan saya mempunyai kendaraan 4x4 sejak muda. Jadi saya pakai itu kendaraan untuk menjelajah ke tempat-tempat yang belum ada infrastruktur. Iya. Jadi kalau kita pakai mobil yang bukan 4x4 mungkin ke pater, harus didorong-dorong, harus ditarik-tarik. Sulit ya? Sulit, agak sulit. Jadi kita menggunakan kendaraan 4x4 sehingga kita bisa melihat dari dekat keindahan alam yang Indonesia punya. Pada waktu itu kita masih di Pulau Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Setelah itu merambah ke pulau-pulau lain, hampir di seluruh Indonesia, hampir di tempat-tempat di seluruh Indonesia. Berarti emang dari awalnya dari pecinta alam itu sendiri ya bergeraknya. Tapi kalau sekarang Indonesia 4x4 Overland ini sudah memiliki beberapa anggota, Om? Kalau member kita ya tersebar di seluruh Indonesia ya itu sekitar 400-an. Oke, 400 banyak ya seluruh Indonesia. Dan untuk mungkin pada teman-teman penasaran gimana sih untuk join ini, atau harus apa sih modal utama pertama kali untuk join? Apa harus punya dulu nih mobil-mobil 4x4 seperti ini atau bagaimana? Nah, mungkin 400 itu yang punya mobil. Oke. Tapi membernya itu kan satu mobil bisa suami istri, anaknya atau ini, jadi 1.000 lebih lah. 1.000 banyak ya Karena berarti. setiap event kalau kita buka pendaftaran sampai sekarang aja udah 80 lebih Oke. untuk event yang akan datang yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah. Jadi kita di Jawa Tengah nanti tujuan kita adalah ke satu tempat yang cantik Ya. di Jawa Tengah di sekitaran Magelang. Kita dari situ kita bisa tempat itu dikelilingi oleh 7 gunung. Jadi kita akan membawa ke sana. Itu di event yang ke berapa nih ya? ke-21. 21, berarti udah 21 kali ya open 21 trip ya? kali, iya. Luar biasa. Kalau Om Yumi sudah bergabung sejak berapa lama di sini? Wah, udah lama sih. Udah lama. Iya. Berarti udah sering ikut event-eventnya Ya. ya? Kalau ini udah dengkotnya 4x4. Udah dongkotnya. Dari kita belum kawin, saya dulu udah jalan-jalan Iya. pakai 4x4. Empat. Ya, memang Oke. kita Berarti- menganggap kendaraan tuh kemana-mana ada batasnya kan. Harus, oke. Sebenarnya saya juga pernah pakai kendaraan 4x2, cuman ternyata kok terbatas ya. Oke. Kita nggak bisa terus, nggak bisa apa. Jadi kalau pakai 4x4 tuh jauh lebih bisa sampai ke tempat pelosok-pelosoknya. Pelosok-pelosok, ya. Dan ada satu keuntungannya, kita biasanya kalau mobil 4x4 punya ada gigi low yang dianggap bisa dalam tanjakan kita bisa meringankan kendaraan kita supaya, karena bobot kita selalu banyak kan. Berat. Jadi kita dengan gear low itu bisa kita nanjak biarpun tidak perlu 4x4-nya, tapi kita punya gigi yang jauh lebih low-nya. Gitu. Oke. Bahkan bisa membantu menarik petani-petani yang bawa hasil bumi. Betul. Oh ya? Iya. Kita tarik, kita pakai bawa tali, kita tarik untuk ke tempat yang dia aman. Tujuh ya? Aman. Karena medannya berat, Berat ketika ya? hujan. Ya. Atau juga kita pernah juga nolong orang yang ada kecelakaan waktu itu Kecelakaan, kita beberapa bisa kali tarik. seperti itu. Sering kita lakukan karena itu kita merasa kita punya fasilitasnya, nah itulah manfaatnya. Dan ini sejalan juga karena kita ingin setiap kegiatan kita itu orientasinya sebetulnya bukan pemasukan, Oke. tapi lebih kepada bagaimana kegiatan kita ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat ataupun dari warga setempat. Maka itu kita bilang nih sama teman-teman yang mau ikut, kita kunjungi tempat UMKM. Terus ketika ketemu tempat jajanan atau apa, kita harus beli di situ. Karena justru ini kegiatan kita ini harus membawa dampak positif. Kita mau angkat keindahan alamnya, termasuk kulinernya juga dan UMKM-nya juga. Jadi kita mau hilangkan itu kesan eksklusif.
Oke, jadi juga sambil memberi pemasukan lah ya untuk ekonomi daerah Betul. didatangkan. Tapi kalau kita melihat kan ini kan memang kalau dilihat khusus medan ekstrim ya, ada nggak sih pengalaman dulu-dulu sempat trip yang paling ekstrim tuh kemana sih sebenarnya? Boleh dimulai dari Om. Kalau kita bicara off-road sih Iya. mungkin banyak ya Banyak. kegiatan-kegiatan yang ekstrim banget. Tapi kalau yang untuk overland ini bedanya. Jadi overland dengan off-road itu sama-sama Oke. menggunakan kendaraan 4x4. Tapi kalau yang Indonesia 4x4 overland itu medannya relatif lebih ringan dibandingin off-road pada umumnya. Dan ini bisa diikuti oleh kendaraan-kendaraan 4x4 yang standar pun masih bisa dan bisa diikuti oleh keluarga. Tapi kalau dari setiap penyelenggaraan overland dari sampai dengan ke-21 ini mungkin menurut saya yang paling berat itu ada ketika kita jalan berpetualang di daerah Majalengka. Jadi saya lupa nama tempatnya apa, tapi ngelewatin hutan pinus, Oke. terus hujan gitu ya, emang tempatnya gelap, hutan kanopi begitu, terus tanah dan sebagainya. Saya ingat tuh Pak Hari sempat keprosok kalau nggak salah di situ ya, terus sempat ditarik. Untungnya bukan saya nyupir. Untungnya, jadi ikut di dalamnya gitu, mobilnya. Gitu. Set. Tapi ya itulah, itu merupakan bagian part of the game-nya gitu daripada kegiatan overland. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Nata Arman dalam program Autotech. Nah, kali ini kita akan membahas seputar mobil vintage atau sekarang yang lagi bekennya namanya mobil Motuba alias mobil tua bangka. Di tengah perkembangan zaman yang saat ini sedang banyaknya mobil-mobil yang diproduksi secara massal dengan mengembangkan teknologi yang mutakhir, baik dari segi mesin, kemudian fitur-fitur entertain. Nah, tapi sekarang banyak banget justru masyarakat memilih untuk mengadopsi mobil-mobil tua atau mobil vintage. Nah, kebetulan sekarang saya sudah bersama dengan komunitas Indonesia Starlet Club atau WSC dan kita akan bertanya secara detail kira-kira apa saja keseruannya, terus kemudian bagaimana cara merawatnya, bagaimana komunitas ini berjalan, kemudian apa saja aktivitasnya dan segi perawatan, maintenance itu yang paling penting. Dan sekarang mungkin abang-abang bisa perkenalan dulu dari abang dulu nih. Oke, nama saya Tito Sudowo. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Indonesian Starlet Club Chapter Jakarta. Oke, abangnya? Saya Kiplik, salah satu member dari ISC, Indonesian Starlet Club, dan juga sebagai penikmat Starlet Motuba. Oke. Nah, abang yang paling pojok nih. Halo, saya Hadi dari pemilik bengkel Cilember Motor. Oke, Bang Tito, Bang Kipli, Bang Iya. Kipli. Iya. Oke, sama Bang Hadi ya. Nah, komunitas ini sendiri berdiri dari tahun kapan sih, Bang? Komunitasnya si Indonesia Starlet Club itu berdiri tahun 95 ya, Kip? 95 kalau salah. Saya belum lahir. Ya. 95 itu ada 5 founder yang memang sampai saat ini juga masih 5-5-nya kita tetap masih dalam apa namanya ya naungan para founder ini. Bahkan tadinya Indonesian Starlet Club itu berdiri di Jakarta. Sekarang ini sudah sampai berapa chapter, Kip? 60.
60 chapter. 60 chapter. 60 chapter se-Indonesia bahkan. Kalau nggak salah saya sampai ke Jayapura kan udah ada juga tetap. Nah, terus apa namanya? Unik juga. Pada saat misalnya kita lagi perjalanan keluar kota, teman-teman ini mau keluar kota gitu ya. Sering sekali juga karena kita ada grup WhatsApp, mereka mau melintas misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, ada problem, ada trouble sama kendaraannya. Saya mengamati dan menganalisa teman-teman ini solidnya luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang terkendala gitu di jalan, wah luar biasa. Gitu sih. Dan pasti sudah ada namanya bengkel langganan yang sudah batangannya ibaratnya kalau misalnya Starlet kira-kira cuma di sini doang atau bagaimana Bang? Enggak, kalau Starlet itu setahu saya juga nih, karena mobilnya ya mesinnya juga masih sangat konvensional dan simpel banget ya. Saya sih yakin khusus teman-teman juga yang pakai Starlet kemanapun dan dimanapun selama memang ada bengkel, montirnya pasti berani bongkar. Jadi nggak ada yang nggak ada yang terlalu spesifik, kecuali kalau memang kan banyak juga teman-teman yang sudah convert mesin, ya sudah pakai turbo. Terus biasanya kan convertnya Starlet itu mesin aslinya kan 2E, convert ke 4E. 4E itu ada sudah injection. Itu ada yang turbo, ada yang biasa, terus kemudian ada yang pakai 5E. Nah, untuk teman-teman yang convert atau swap engine ke upgrade baratnya, itu spare part-nya lebih asik lagi. Itu lebih asik lagi. Jadi ya kadang-kadang rela menunggu mobil ngejogrok gitu, diem nggak jalan-jalan karena cuma gara-gara 1-2 spare part belum ketemu. Misalnya lagi ada touring nih, misalnya Bang lagi ada touring, itu kira-kira Bang Hadi sendiri selaku mekanik juga kan, itu di mobil pasti udah sedia peralatan-peralatan segala macam nggak sih buat takutnya amit-amit ada trouble bagaimana, ada mogok lah atau ada ya ada yang patah lah roda atau gimana? Kita kalau touring ya pasti nyiapin lah yang sifatnya apa fast moving ya. Fast movingnya yang tadi Bang Kiplik omongin, seringnya selang buntu. Kalau enggak kipasnya mati. Itu. Terus master couplingnya jeblos kayak gitu-gitulah enggak. Kalau yang patah as roda itu jarang sekali. Kecuali kalau misalnya memang jalannya tracknya tuh benar-benar ekstrim gitu ya. Atau ditabrak Mas. Itu amit-amit juga. Terus karena itu jarang terjadi gitu loh. Sebelum touring juga mereka pasti udah persiapan sebelumnya. Oke, sebelum touring nih misalnya mau touring ke Bali, itu kan jauh banget tuh kan. Di ujung Pulau Jawa bahkan nyebrang dulu. Kira-kira apa aja tuh misalnya maintenance diperiksa apa aja, berapa mobil dalam satu hari yang harus diperiksa sama Abang? Kalau touring saya sih paling jauh ke Jogja ya. Oke, ke Jogja. Ke Jogja. Ya dari jauh-jauh hari mereka udah mempersiapkan ngecek ke bengkel kayak tune up, ganti oli, cek kaki-kaki, spuring lah udah pasti itu. Terus kalau misalkan pas dicek itu aman ya mereka udah tinggal jalan aja. Soal masalah biaya perawatan nih Bang, maintenance itu gimana sih? Kalau maintenance-nya sih berapa juta mungkin nih keluarga sekali yang ngecek atau tuh ganti oli atau di ada part diganti? Enggak sih Pak, enggak terlalu mahal ya. Kalau untuk perawatan ya, kalau untuk perawatan apalagi rata-rata mobil khususnya di ISC Jakarta ini. Biasanya sih ganti oli doang. Ganti oli doang? Iya. Jadi tapi gini ya, sebelum biasanya pemain Starlet nih, itu udah ada beberapa spare part yang wajib diganti nih sebelum untuk lebih jauhnya dia pakai Starlet nih. Kayak misalnya fan radiator atau radiator. Itu biar biasanya kan yang namanya udah tua ya, fan apalagi kan. Nah, itu biasanya kita wajib ganti tuh. Sama satu lagi tuh rem booster. Karena sistem pengereman Starlet itu yang dulu rada sedikit
Senin Kemis gitu. Oh, harus ngambil ancang-ancang dari jauh dulu tuh, ngocok dulu. Biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa part yang memang untuk tingkat kenyamanan dan keamanan itu harus diganti dan itu wajib. Sisanya tinggal maintenance oli atau apa, bersihin AC kayak gitu aja. Tapi untuk penggantian oli sendiri itu normal kayak per 5.000 km. Tergantung pemakaian sih. Tergantung pemakaian. Biasanya orang punya Starlet itu punya mobil lagi. Makanya Pasti second. kadang-kadang bisa cuman buat Sabtu Minggu atau gimana. Kalau saya malah analisanya teman-teman Starlet ini khususnya mungkin yang saya tahu persis ya anak-anak Indonesia Starlet Club Jakarta. Harusnya kan per 5.000 km baru ganti oli. Kalau gua rasa malah kayaknya sebulan aja bisa 2 kali ganti oli. Sebulan 2 kali. Iya, cuma karena begitu doang sebenarnya cuma buat ngejagain mesin dan begini gitu. Padahal tuh mobil cuma dipakai ibaratnya Sabtu Minggu aja, weekend doang tuh kopdar doang. Boro-boro Sabtu Minggu ada yang mobilnya cuma digantung doang, baru keluar tiap 2 bulan. Dipanasin doang tuh ya. Boro-boro juga dipanasin, akinya juga dicabut, kayak gitu-gitu. Jadi bukan karena takut soak dan apa-apa, ada yang bener-bener digantung di jack stand gitu. Di jack stand velgnya dibuka, terus lagi dibalon segala macem. Cuma buat begitu-gitu aja. Termasuk salah satu ini mobil beliau ini yang merah ini 2 tahun digantung. Ini 2 tahun ini digantung prosesnya. Iya betul. Nah, kalau ngomong kilometer Bang, yang punya Abang ini berapa kilometer sih pas dari awal beli sampai sekarang? Itu loh kilometer atau memang udah ada riset? Kilometer itu setelah saya tahu juga bahwa saya kebetulan memang bukan convert. Kalau yang hitam ini sangat kebetulan sekali saya dapat kondisinya transmisinya sudah matic. Sudah matic. Kalau yang kotak ini memang saya convert ke matic. Karena saya merasakan dulu pakai Starlet dengan jalanan yang nggak terlalu crowded kayak sekarang, manual tuh enak-enak aja. Tapi sekarang mungkin karena udah umur juga kali ya. Ya bukan umur mobilnya, umur orang yang bawanya. Umur dengkulnya. Sehingga kalau pakai mobil manual itu aduh lebih males aja jadinya gitu. Makanya akhirnya saya convert pakai transmisi matic gitu. Oke, dan kalau misalnya dari manual di convert ke matic, itu kira-kira ada perubahan dari segi konsumsi BBM nggak sih? Satu banding berapa? Pasti ada. Kalau ya mobil-mobil yang sekarang aja manual dengan matic, pastikan konsumsi bahan bakarnya akan lebih boros yang matic ya. Karena kan ya dia secara perpindahan transmisi segala macam itu kan sudah elektronik yang ngatur. Apalagi Starlet ini mobil saya ini maticnya masih 3 speed. Jadi ya pindah giginya itu nggak bisa sesuai sama kita mau halus-halus apa segala macam kan nggak terlalu juga bisa begitu sebenarnya. Tetaplah relatif lebih borosan yang matic daripada yang manual. 1:8 ada perkotaan? Rasanya kalau Starlet kalau normal nih udah matic 112 sampai 113. Nggak boros kok, nggak boros sebenarnya. Kecuali kembali lagi ya. Kan umumnya teman-teman ini juga mestinya nggak ada yang standar. Borak semua nih? Iya. Artinya ada yang memang mungkin bisa jadi 1516 konsumsi bahan bakar. Cuma ya saya lihat teman-teman sih happy aja. 1516. Iya. Udah kayak mobil. Kayak tadi yang diceritain, kita pernah touring lumayan banyak itu ke Jogja ya. Kalau nggak salah peserta sekitar 18-an. Itu dari mulai tikum di KM 58 sampai ke Jogja. Itu nggak ada yang perasaan saya lari di bawah 120, nggak ada tuh mobil. Oh iya? Iya nggak ada. Rata-rata udah 140, 160, 140, mungkin ya saya lihat ya di tol itu kan banyak mobil-mobil baru. Mereka lihat nih mobil kutu gitu ya Pak. Mungkin mereka pikir ngapain sih pada kebut-kebutan. Atau mereka juga mikirnya pasti paling berapa lama sih dia, berapa kilometer sih dia kenceng gitu. Ternyata nggak ada ujungnya.
bener-bener dari KM 58 sampai ke Jogja itu bener-bener digas terus sama. Top speednya tuh maksimalnya berapa bang? Kalau start yang turbo terutama nih, yang di convert turbo. Kalau top speed paling bukan di tol ya. Oke, di sirkuit. Ya di sirkuit. Di Sentul itu ada kotak saya yang memang khusus saya pakai buat sentulan. Itu 180. Wow. Iya. Dengan CC di CC mobil saya itu 1500. 1500. Aslinya kan Starlet cuma keluar 2 versi, 1000 sama 1300. Tapi temen-temen ini mana ada yang CC-nya udah masih murah semua tuh ya. Masih. Luar biasa. Nah, kalau untuk ngomongin aktivitas seputar komunitas, Bang. Ya. Ini kalau kopdar biasanya di mana sih, Bang? Oke, kopdar sebelumnya kita banyak kopdar itu di daerah Pondok Indah. Terus karena memang sekarang tempatnya sedang ada pembangunan, kita 1 tahun terakhir ya, itu geser ke Senayan. Ada 2 tempat di Senayan situ, ada Buddha Cafe di belakangnya Plaza Senayan. Di sana lebih sebenarnya lebih tenang. Terus kapasitas parkirnya juga lebih enak dan ada kawan yang memang buka warung kopi di situ, sehingga kita niatnya memang ya udahlah sambil ngeramein tempatnya temen di situ sih umumnya dan seringnya. Yang satu lagi biasa nih anak-anak muda yang ada di ISC Jakarta itu bisanya kopdarnya malam. Semuanya malam. Nah kita yang udah lewat kepala 5 nih nggak bisa kena angin malam dikit nih. Jadi yang muda-muda senengnya nongkrongnya, dan dari zaman dulu kopdarnya memang di parkirannya Al-Azhar. Al-Azhar pusat situ. Malam-malam itu, malam minggu umumnya gitu. biasa mereka lakuin itu hari Jumat malam ya. Iya, ya Jumat malam. Jadi sebenarnya tradisinya itu di Jumat malam itu. Tapi karena banyak udah mulai uzur gitu kan, kita buat yang di hari Minggunya gitu. Hari Minggu sore. Ya kecuali kalau di Senayan itu kita hari Minggu kopdarnya. Sore setelah asar sampai ya kadang-kadang jam-jam 7 jam 8 gitu bubar. Berarti kebagi dua nih untuk kopdar ya. Kalau misalnya kaum muda malam-malam, kalau misalnya yang udah mahfud. Kalau yang muda umumnya yang kopdar malam pasti datang kopdar pasti sorenya, tuh ya. Pasti. Tapi yang tua yang nakal tetap datang juga Jumat. Yang tua-tua kadang-kadang suka nggak sanggup kena angin malam. Pesan apa yang ingin disampaikan, terutama bagi mereka-mereka ini yang ingin bergabung atau ingin membeli mobil Starlet untuk jadi mobil pertamanya? Apa saja yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan ini sebelum memilih bahan untuk nantinya akan ya di-build seperti abang-abang ini? Singkat saja, Bang. Oke, kalau pesan saya sih, apalagi newbie ya, baru pertama kali mau beli Starlet sebagai kendaraan, apalagi kendaraan yang dipakai untuk operasional hari-hari, boleh masuk ke kita, gabung ke kita di Indonesia Starlet Club di chapter Jakarta. Tapi saran saya jangan bergaul sama temen-temen yang aneh-aneh inilah, supaya mobilnya pakai standaran aja. Karena kalau udah bergaul sama mereka ya nanti rasain sendiri deh capeknya dan gak ada ujungnya, udah gitu aja. Artinya saya welcome, dan kalau mau pakai standaran aja. Oke. Itu udah lebih nyaman. Mungkin dari Bang Kipli ada yang mau sampaikan juga, singkat saja. Untuk pemula sih yang penting AC dingin lah. AC dingin. Kenyamanan itu ya. Kaki. Oke. Abangnya dari segi perawatan mungkin untuk yang mereka ingin bergabung terus ya pengen periksa apa dulu harus diperiksa nih kira-kira untuk membeli, tips and triknya mungkin sedikit aja. Yang jelas sih yang utama ya. Body dulu lah, lempeng. Body dulu. Kaki-kaki enak gitu. Karena kan. mesin gampang. Karena mesin ya relatif Starlet ini lebih simple lah. Rata-rata walaupun yang paling parah aja masih bisa dibetulin lah.
ketemu lagi di podcast Autotech. Ada dua kubu. Ya. Woi. Kubu apa? Kubu merah dan kubu Kubu putih. merah dan kubu putih. Keren. Tapi kalau misalkan kita lihat ini kubu merah dan kubu putih, ini masih bulan Maret kan? Iya. Masih bulan Maret kan, bukan bulan Agustus. Tapi sepertinya ini harus kita tanya lagi nih lebih dalam nih. Nih mau nanya, karena kalau misalkan untuk masyarakat awam ini biasanya tuh ada stereotip kalau masuk komunitas itu cuman orang-orang yang eksklusif, mobil-mobil yang eksklusif. Nah ini tanggapannya boleh dong dari Tante Ipe dulu. Oke. Dari White Car sendiri kita merangkul seluruhnya. Yang penting balik lagi warnanya putih. Jadi mau apapun itu mobilnya gitu ya, di White Car kita merangkul seluruhnya gitu ya. Mau dia mobil bak pun, kalau memang dia punyanya mobil bak berwarna putih silahkan bergabung di Boleh. WCI. Itu boleh. Kalau STNK mati boleh? STNK mati itu enggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau Hidupin lagi aja. dihidupin Dihidupin lagi. lagi. Ya, yang penting mobilnya ada. Yang penting Ya, mobilnya ada. Benar. Gitu. Kalau di WCI. Kalau asik? Kalau di Asik sih intinya mobilnya Avanza atau Xenia. Ya udah pasti bisa ikut gabung. Ada itu nggak sih? Ada pelonconya nggak sih kalau misalnya di komunitas gitu? Nggak ada sih Om. Ritual-ritual apa gitu nggak ada ya? Biasanya bukan pelonco ya. Biasanya untuk mendapatkan kita ID itu biasanya harus kopdar misalkan 3 kali. Minimal. Baru kita urus tuh Kasih ID-nya. ID-nya. Oke. Karena kan pada saat kita urus ID-nya itu mereka dapat ID, uniform, lalu ada stiker di setiap mobil. Mobilnya. Itu harus dipasang? Yes. Kalau nggak mau dipasang Kalau gimana? dipasang gimana? Ya. Benar. Terus buat apa gabung Om? Apa? Tujuannya apa kamu gabung sini? Yang memasang stiker ya? Kalau Badkar gimana? Sama juga? Sama gitu ya. Yang penting mereka harus yang tadi saya bilang harus mobil putih. Di sini banyak banget ya mobil putih bahkan dari EV juga ada ya yang mobil-mobil listrik gitu ya. Masuk ke White Car itu ada salah satunya Wuling. Terus mobil-mobil ya Wuling dan mobil-mobil lainnya ya. LCGC pun itu nggak akan jadi masalah selagi dia berwarna putih. Begitu. Even broken white juga yang Boleh, penting. boleh. Bahkan mobil-mobil besar pun di sini banyak. Oh boleh, boleh banget. Ditunggu ya. Ya, BYD dan lain sebagainya, di situ ada juga Fortuner, Zenith dan lainnya, ada BMW ya? bahkan, Bebas. Mercy Iya, itu Bebas gabung ya? di dalam WCI selagi warna putih itu nggak masalah. Kalau aksi iri soalnya cuma bisa Avanza Xenia Iya. doang. Cuma dua doang. Ya ini ngomongin, ini menarik juga nih isunya, ini soal elektrifikasi sekarang gitu ya. Kan ada namanya, trennya tuh new energy vehicle gitu. Jadi mobil-mobil yang udah ada baterainya, ada PHEV, ada hybrid, ada EV juga. Nah kalau dari aksi gini tanggapannya gimana sih kalau menurut ngeliat fenomena yang seperti itu gitu? Aksi mayoritas pasti A semua ini kayaknya. Atau udah ada yang hybridnya? Kan baru soalnya Avanza hybrid ya. Kalau hybridnya pemakai dari member asik kita belum dapat update-nya ya Om ya. Biasanya itu ketika teman-teman tuh kalau dia udah ganti mobil segala macam, dia akan lapor ke ketua cabang dia atau PC chapter dia. Bahwa ini saya udah ganti mobil nih gitu ya kan. Karena kan juga ada gunanya juga mereka info ke kita apabila terjadi apa-apa di jalan. Itu kan membawa nama komunitas ya Om. Kadang-kadang juga kan mau teman-teman ada mobil yang udah dijual, lupa keletikin stiker, tiba-tiba dibawa buat aneh-aneh. Jadi kan namanya jelek nama komunitas. Buat kolektor kan ya. Bisa jadi Om. Kalau menanggapi isu mobil listrik ya Enggak mesti listrik ya, kan hybrid juga ada, Oke. ada Ya, hybrid kalau juga. di kita ya kayak kita kan di Asik sendiri itu kolaborasi dengan pihak ATPM ya Om. Ya. Ya seperti Toyota ya. Toyota kan udah mengeluarkan salah satunya adalah Veloz Hybrid saat ini ya kan. Betul. Ya kita juga ikut Daihatsu seperti Daihatsu Rocky ya kan. Nah itu kita juga selalu diundang, diberikan edukasi oleh pihak ATPM Om kepada kita komunitas. Ya. Di Asik kita ikut Toyota, kita dibawa di Asik juga kita di bawah naungan Daihatsu. Ya. Jadi intinya apa tanggapannya apa? Maksudnya oke kah? Apa Ya kah? kalau dari sisi teknologi oke lah Om. Jadi perkembangan teknologi itu kan kita harus terima. Oke. Iya. Kita nggak boleh idealis harus mobil bensin segala macam. Itu kan teknologi. Jadi kita harus juga bisa
pengerti dengan teknologi, tahu dengan teknologi apa yang dikeluarkan oleh industri otomotif saat ini. Jadi mau ganti hybrid nih? Kalau rezekinya ada, amin. Tapi saya juga udah ganti. Sudah ganti hybrid. Enggak, hybrid EV. EV langsung. Oh, mobil keduanya EV. Iya betul. Rata-rata sih Om, second car sih Om. Second car EV. Iya. Mobil EV-nya apa? Review Om. EV. Om Belum ada Om. Oh, belum ada. Belum ada. Itu belum ada. Tapi Dia mau ganti Veloz hybrid Om. Amin. Oh, mau ganti amin, Veloz amin. hybrid. Amin. Oh, oke, keren. Kalau dari WCI, Oh ya benar itu, warna putih biar bisa masuk sekalian, dua komunitas sekalian. Oke, gimana kalau ini tanggapannya nih dari WCI? Untuk White Car Indonesia sendiri sih mengikuti perkembangan zaman, pengembangan teknologi, dan membuka diri untuk semua bisa bergabung di White Car Indonesia sendiri. Dengan tanggapan bahwa hybrid atau mobil listrik sangat bagus juga lah untuk apa namanya? Apa? Di lingkungan. Untuk lingkungan. Untuk lingkungan. Maksudnya apa lebih ramah lingkungan gitu? Lebih ramah lingkungan, Oke. tidak ada pencemaran udara juga. Ya. Dan WCI sendiri akan membuka diri terus untuk semua yang bisa bergabung. Dan tanggapan kami dari WCI sangat bagus lah kalau sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, ya kita ikutin. Begituin, oke. Jadi ada berapa yang pakai hybrid atau listrik yang ada WCI? Ada datanya ada nggak? udah ada datanya belum? Kebetulan saya menggunakan listrik juga. Apa? Kebetulan saya juga menggunakan Pakai apa? di Pakai apa? second mobil saya G6. Oh, pakai G6. Pakai G6. Warna putih. Warna putih. Warna putih. Masih Tetap dengan putih. warna putih. Luar biasa. Tetap putih. Tetap Tetap putih. putih. Ya? Tetap Iya, putih. iya, iya. Jadi kalau yang bisa langsung mengadopsi listrik kayaknya ke WCI ya. Karena kalau Avanza Xenia hybrid dulu. Masih konvensional. Masih lama. Kayaknya Avanza listrik nggak ada juga kali ini. Ada Om. Hah? Ada. Yang benar? Ada. Itu. Oh, konversi. Waktu Bukan. kontes. Oh, waktu kontes. Yang hybrid juga ada di sini ya. Mobilnya Paman April itu tadi Apa tuh? hybrid Innova Zenix. Oh, Xenia hybrid. Ya, ya Hybrid. benar. Mantap. Jadi kalau di WCI sendiri memang sudah banyak yang menggunakan EV dan hybrid. Berbicara touring, kalau misalkan dari teman-teman komunitas sendiri, touring terjauh kemana? Touring terjauh. Touring terjauh dari Asik dulu. Kalau touring kita apa ya sebutannya bukannya terjauh ya, mungkin Tapi kita juga pernah ke Bali. Jadi ke Malang sebelum ada tol kita 24 jam dari Jakarta ke Malang itu 24 jam. Waktu itu kita acaranya Jamnas di Malang. Jambore Dan Nasional. belum ada tol Om. Jadi masih kalau nggak salah Semarang ya, Semarang tuh. Jadi sampai Pantura. Semarang, Pantura ya? Pantura keluar. Saya ingat banget itu berangkat malam ini jam 11 malam besok baru nyampe. Baru sampai. Itu 20 dan kita konvoy sekitar 15-20 mobil. Jadi yang terjauh ke Bali. Bali. Medan juga pernah Om. Pernah juga Jadi kita Medan. Boleh, Om. acara roadshow safety driving mulai dari Lampung, Palembang, Padang, Medan terakhir. Dari mana? Dari Jakarta? Dari Jakarta ya Sarta. kita kalau ngadain safety driving itu kita tentukan tuan rumah, Oh, pesertanya dari teman-teman di Indonesia. Ikutin. Siapa yang mau ikut? Gitu. Oh. Jadi kita juga Keren nggak juga, banyak keren juga. nggak banyak kendaraan lah Om. Kita batasin ada. Jadi kita batasin minimal itu 20 lah. Minimal Gitu. 20. Sisanya mau ikut mau Monggo. nambah silakan. Tapi kita mau minimalisir karena jarak ya. Kalau Sumatera itu kan jalur hutannya lebih banyak. Ya. Jadi kita menjaga itu aja sebenarnya. Beda Iya, dengan iya. Pulau Jawa. Mantap. Kalau Coba. WCI, WCI gimana WCI? paling jauh touring Paling jauh kemana? mana? Sebenarnya Bali pernah ya sekitar tahun 2021. Jadi gini, di kita itu kadang-kadang touring itu tidak tergantung dari pusat, tapi setiap regionalnya sendiri mereka punya acara. Punya event ya? Punya eventnya masing-masing. Bahkan mereka kalau mereka mau tarik rangkaian ke Bali, regionalnya ada regional lain yang mau ikut itu silahkan. Tapi kalau yang terjauh sih saat ini ada yang ke Bali gitu ya, terus Lampung gitu ya, terus ada Lampung juga deket yang dong. ke Riau. Riau lumayan lah. Iya. Iya, jadi banyak sekali yang sebenarnya WCI. Jadi setiap regionalnya sendiri biasanya. Bahkan mereka tuh nggak tanggung-tanggung kalau jalan biasanya. Kadang-kadang nih dari regional, misalkan dari regional Banten, mereka tarik nih rangkaian sampai ke ke Medan gitu ya, ke Padang gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi mereka punya kegiatan sendiri touringnya. Tapi kalau Tante Ipe sendiri paling jauh kemana? Ke Kalau Bali aku kemarin? paling jauh, aku sih belum pernah sejauh itu ya. Belum pernah. Kalau touring ya gitu. Tapi paling jauh aku paling Malang ya.
Malang touring. Naik RV tuh? Enggak, bawa mobil Fortuner. Oh, pakai Fortuner. Tetap Iya. putih. Iya. Ada pengalaman nggak selaku wanita ya kan, terus touring sendiri ke Malang, ada mungkin pengalaman Emang yang touringnya sendirian? tidak terlupakan? Oh, Nyetir enggak. sendiri? Biasanya kita kalau touring gabungan ya. Kalau misalkan saya ngedrive cewek biasanya sama cewek-cewek yang lain gitu atau sama keluarga gitu. Biasanya sih bareng. Gitu. Pengalamannya karena kita bergabung dengan laki-laki ya biasanya ya. Kalau kita kan wanita bawa mobilnya mungkin nggak terlalu ngebut-ngebut banget, santai gitu ya. Tapi Sama sih bapak-bapak juga biasanya juga santai kok. Santainya 100. Iya, santai. Tapi kalau di saat mereka touring gitu ya, mereka tuh ya karena jalurnya tol udah pasti nggak mungkin pelan dong, udah pasti tuh ngebut-ngebutan. Nah itulah makanya tadi ada Rakom juga gitu ya, di mana kita komunikasi lewat Rakom bahwa ayo dibecek nih sampai berapa kpj nih gitu. Biasanya kayak gitu tuh. Nah kita harus ngikutin tuh. Nah, ketahuan ya kartunya kan. Iya. Kan? Pembalap. Dia Iya, 140 nih kalau WCI minimal. Tadi saya mikir kenapa IP yang ini. Iya. Pembalapnya kalau di sirkuit. Sirkuit. Kalau di sirkuit, kalau di jalan tol saya pelan kok. Oke. Kalau WCI kalau touring kan tinggal-tinggalan nih, satu pakai Fortuner, satu pakai RV, kan jauh jadinya. Kalau Avanza sama, semuanya sama nih jabatannya, ya Speknya maksimal sama ya, 80 aja lah aman lah ya gitu. Ya, Nah gitu itu ya? sebenarnya keunikan dari kami di WCI gitu ya. Jadi teman-teman yang bawa mobil-mobil besar gitu ya, seperti Fortuner, Pajero gitu, mereka harus mengikuti mobil-mobil yang di belakang gitu ya, yang memang tidak bisa sengebut mereka gitu. Jadi mereka harus nunggu, ayo tolong tunggu ya, jangan sampai ngebut-ngebut banget gitu. Jadi sweeper ya. Iya betul, jadi sweeper biasanya mereka tuh. Kalau itu gimana? Klasik. Pengalamannya kalau touring gitu-gitu? Ya kalau touring kita selalu pedomannya tertib lalu lintas ya Om. Terus Jadi ya terlalu tetap- ini. Yang unik, jangan cerita jangan. Yang unik ya kita ada road captain Captain. ada, udah pasti itu road captainnya ada, terus sweepernya ada. Jadi ya ketika ada yang ketinggalan ya sweeper yang sapu-sapu semuanya Om. Itu makanya itu gunanya kembali lagi Rakom itu gunanya itu, dan di asik nggak main HT juga Om, kebanyakan pakai rig. Dia radionya yang gede, jadi dia bisa cakau, bisa sampai mencapai jauh ya? belakang Oh, gitu, oke. jangkauannya jauh gitu kan. Jadi si road captain dia udah pakai antena di luar, bukan pakai HT. Jadi kita nggak ada yang putus nih HT-nya enggak, karena kita bagi-bagi tuh, Iya. gitu loh. Tapi kalau asik itu kan modelnya sama aja ya, tapi nggak bosan nggak sih? Sama mobilnya? Maksudnya ganti mobil kan? Mobilnya Maksudnya sama ganti aja, mobil. Enggak sih, 10 tahun, 15 tahun sama gitu. Enggak sih Bosan Om. nggak sih sama Kalau mobilnya? makanya ya tergantung sih Om. Kan ada yang Tergantung. standar, ada yang modifikasi. Nah bagian yang modifikasi itu yang nggak pernah bosen tuh. Makanya enaknya dia di mobil ini sih Om, dia pertama tangguh, diapain aja oke, ya kan. Terus tetap family. Jadi mau bawa keluarga oke, kita mau bawa balap juga oke, dan asik juga hadir di Balap Sentul. mana pakai Avanza Xenia? Yes, Balap ada? kita selalu podium Om di Sentul. Di Sentul? Yes, Wanjay, serius? serius. Ini pembalap. Wih, ini semuanya pembalap semua di sini Pembalap kayaknya nih. ini. Serius. Terus, Jadi terus, kita terus, kalau terus. drag race di Sentul itu kita selalu ikut di 402 tuh kalau dibilang jangkauannya jaraknya 402. Nah itu Avanza Xenia asik selalu ikut. Dan alhamdulillah kita podium kalau di sana. Cuman kalau sekarang kan karena Sentul kemarin agak sedikit sepi, nah akhirnya ada event-event ya, ada di PIK, ada di Di Meikarta. Lipo Karawaci. Ya, jadi banyak yang ngadain sekarang event. Ada di Bandung, ada di macam-macam gitu. Terasa ya? Terasa keringnya masalah. Iya, puasa udah ya. lumayan, ini lumayan. Oh, ya kan? Oh mau pantun katanya. Mau pantun? Kak. Serius, anjay. Pantun Oke. penutupan boleh. Pantun penutupan, oke, silakan Om. Om. Mainkan Om. Oke, kan ini udah selesai Om ya? Udah. Oke, kita Apa mau pantun. lanjut Mau lagi? lanjut, mau lanjut. Lanjut lagi Iya, ya. lanjut. Dewi Persik makan udang. Cakep. Izinkan asik pamit pulang. Asik. Mau balas pantun lagi ya Om. Mukanya tuh kayak udah muka mikir, oke harus Jadi balas. kalau nih. diundang pantun harus banyak ya. Mau pantun lagi? Belum siap, ya sudah. Tanpa terasa, waktu yang
membatasi ya. yang membatasi kita. Jangan lupa saksikan Autotech selanjutnya. Kita akan bawa komunitas yang lebih menarik lagi, yang sangat menarik, dan juga diskusinya juga sangat seru. Oke, jangan lupa nonton Autotech Podcast di Sindo News. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.